Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mahmudi ya. Saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan sistem SIMA yang ada di UNSIK, Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo ya. Apa itu SIMA? SIMA ini akan mengatur administrasi dan akademik teman-teman mahasiswa semua selama menjadi mahasiswa di UNSIK. Nah, kita langsung saja kita praktekkan bagaimana menggunakan SIMA. Waktu mau masuk SIMA, teman-teman harus masuk ini ya, https://sima.unsik.ac.id. Maka akan dimunculkan halaman login seperti gambar ini ya. Nah, di sini disuruh menginputkan NIM dan password. Kemudian di bawahnya ada security sederhana yang menggunakan captcha, yaitu kita disuruh mengisi perhitungan yang ada di blok hitam ini. Nah, bagaimana kalau lupa password? Lah, di sini ada cara bagaimana kalau teman-teman mahasiswa lupa dengan password. Ini akan kita jelaskan berikutnya nanti. Kita coba, saya menggunakan tester, kita klik login. Nah, kurang lebih akan tampil seperti ini, teman-teman mahasiswa. Ini kalau di tampilan komputer lebar seperti ini ya tampilannya, menunya di sebelah kiri ada pengumuman, kemudian ada beberapa widget di bagian kanan dan tengah. Yang bagian atas ini ada informasi, bagian atas ada informasi tentang stadium general, status mahasiswa, jam kuliah hari ini, kemudian ada IPK. Kalau teman-teman nanti ikut stadium general, akan muncul di sini. Kalau presensi ya nanti akan ada hadir presensi kayak gitu. Kemudian status mahasiswa aktif, cuti, non aktif, nanti akan ditampilkan di atas sini. Kemudian ada informasi jumlah kuliah hari ini apa saja. Kemudian nanti kalau sudah ada nilainya, nanti akan muncul IPK di bagian kanan sini. Ini kalau tampilan di komputer lebar kayak gini ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan HP? Nah, kalau menggunakan HP, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Mengecil. Nah, teman-teman jangan bingung. Tampilannya kok cuma kayak gini gitu ya. Menunya di mana? Menunya di bagian pojok kanan atas. Ini ada garis 3 di kanan atas, diklik saja. Ini sama aja. Ini menu-menunya. Ada profil dan seterusnya. Akan saya jelaskan satu persatu. Ini saya gunakan mode desktop ya. Ada apa saja sih? Ada yang ada di web SIMA. Lah, di web SIMA nanti pertama ada pengumuman. Di dashboard ada pengumuman, kemudian di bagian bawahnya lagi ada halaman profile. Nah, ini teman-teman harus hati-hati untuk mengisi profile, harus mengisi dengan benar. Nah, dari atas nih ada informasi akademik. Informasi akademik ini yang mengisi adalah dari universitas. Jadi kalau ada kesalahan, ternyata saya jurusannya bukan fisika gitu misalkan. Saya PAI ya, berarti ini harus segera konfirmasi. Barangkali waktu penginputan data tidak tepat. Ini teman-teman mahasiswa nggak bisa mengubah ya. Ini read only semua. Ini dari universitas yang harus mengubah. Kemudian di bawah ada data diri. Nah, teman-teman harus mengisi data diri dengan benar. Pastikan sesuai dengan ijazah terakhir. Kalau teman-teman bukan mahasiswa pindah transfer, bukan alih jenjang ya, mesti pakai ijazah SMA, SMK atau dari kejar paket gitu ya. Pastikan ijazah nama di ijazah sama dengan yang ada di sini. Kalau salah, silahkan segera konfirm ke layanan tanya jawab ya. Nanti layanan tanya jawab akan saya jelaskan lebih lanjut. Ada jenis kelamin, status pernikahan, tempat lahir, tanggal lahir, NIK. Ini sampel ya. Ini semua harus sesuai dengan ijazah terakhir. Nama tanpa gelar. Mohon maaf, misalkan Bapak Ibu kuliah di pasca sarjana kan mesti sudah S1 ya, atau yang S1 alih jenjang dari D3 itu mesti ada gelarnya AMD. Kalau S2 mesti ada gelarnya dari S1. Ini ditulis tanpa gelar. Misalkan sarjana pendidikan kuliah di S2, ini tanpa SPD gitu ya. Langsung nama asli. Nah, ini nanti data akan kita kirim ke Dikti. Kalau dikirim ke Dikti itu tanpa gelar. Kemudian di bawah sini ada data pendidikan sebelumnya. Kalau teman-teman di S1 ya berarti nanti pendidikan sebelumnya adalah dari SMA, SMK sederajat ya. Kemudian di sini ada inputan NPSN. Ini biasanya pada bingung NPSN saya itu berapa gitu. Ini diambil dari NPSN Dapodik di Kemendikbud. Lah, ini carinya di mana? Lah, teman-teman bisa cari dari ini ya, daftar NPSN ada di sini.
Misalkan saya sekolah dulu SMA SMK-nya di Wonosobo ya. Di sini tulis saja Wonosobo. Difilter lah. Di sini nanti akan muncul NPSN atau kode PT dari wilayah Wonosobo. Ini diisi kabupaten ya. Kabupatennya lengkap kayak gini. Misalnya Banjarnegara. Nah, ini sekolah-sekolah yang terdaftar di daerah Banjarnegara. Bagaimana kalau ada sekolah yang di sini belum ada NPSN-nya, belum terdaftar di sistem ini ya? Nanti jenengan teman-teman mahasiswa silakan konfirmasi ke layanan tanya jawab, nanti akan saya tambahkan. Ini saya tutup ya. Nah, nanti diisi NPSS-nya, otomatis nanti nama sekolah, provinsi, kabupaten akan keluar semua. Yang berikutnya ini ada NISN ya. Saya yakin teman-teman SMA, SMK sederajat, NISN itu pasti ada. Nah, kecuali memang angkatan yang lama ya. Angkatan yang lama itu belum ada aturan NPSN. Nah, bagaimana kalau dari lulusan yang belum ada aturan NPSN, adanya hanya nomor induk ya. NPSN itu harus 10 digit. Kalau misalkan teman-teman ada yang hanya memiliki nomor induk dan nomor induknya itu tidak ada 10 digit, ditambahkan 0 depan sampai 10 digit. Misalkan nomor induknya 1, 2, 3, 4, 5 kayak gini. Nah, padahal NISN butuhnya 10 ya. Ini ketentuan dari dikti yang akan kita laporkan sana, NISN harus 10 digit. Nah, ini ditambahkan nolnya. Nah, menjadi 10 digit. Dan seterusnya. Tahun lulus diisi, jurusan dulu waktu di SMA SLS sederajat diisi. Kemudian ada data keluarga, ya saya yakin paham ya. Kemudian ada alamat asal, ada daftar di kecamatan juga di sini. Alamat asal itu biasanya ini adalah alamat yang ada di KTP kalau sudah punya KTP, atau alamat di KK. Nah, berikutnya ini adalah alamat saat kuliah, ini tinggal di mana, misalnya tinggal di pondok, kemudian tinggal kos atau kontrak atau ikut keluarga yang ada di sekitar Unsik. Nah, ini alamat yang baru. Kalau memang alamatnya sama ya diisi sama nggak apa-apa. Misalkan memang orang Wonosobo, Laju ya diisi sama atas sama bawahnya sini. Kemudian yang bawah ini saat kuliah ini tinggal di mana, ikut keluarga, kos atau kontrak, ini kos kontrak sama ya. Kemudian ini atau rumah keluarga, ini biasanya yang Laju ini ikut rumah keluarga. Ada data pokok yang sangat-sangat perlu diperhatikan, yang tidak boleh diubah sembarangan. Yang pertama adalah NIM, prodi, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, sama nama ibu kandung. Nah, ini jangan diperhatikan. NIM, prodi, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan ibu kandung. Nah, kalau nama, entah itu nama teman-teman sendiri atau nama ibu kandung tanpa gelar ya. Ini tanpa gelar, mohon maaf, misalkan ibunya sudah tidak ada, nggak usah ditambahi almarhum, atau ibunya itu lulusan apa, ada gelarnya itu nggak usah ditambahi. Jadi nama ibu kandung tanpa gelar, nama ayah juga tanpa gelar. Nah, nama data tadi, nama ibu kandung, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, sama nama asli, sama NIM, sama prodi. Ini kalau berbeda dengan identitas asli, berbeda dengan ijazah terakhir, berbeda dengan akta kelahiran, itu akan menjadi masalah. Jadi waktu teman-teman cek di SIMA, pastikan sudah sesuai dengan ijazah terakhir dan di akte kelahiran. Kalau yang lain boleh diubah sewaktu-waktu ya. Misalkan alamat itu, misalnya pindah kan bisa diganti langsung. Tapi kalau data tadi yang saya sebutkan itu tidak bisa diubah sembarangan. Berikutnya, setiap data yang kita isi diupdate ini. Update data diklik nanti akan ada hijau. Ya, seperti ini. Update berhasil. Ini juga sama. Diisi, diupdate. Diisi, diupdate. Diisi kemudian diupdate kayak gitu. Kalau tidak diupdate, tidak tersimpan kalau hanya diisi saja. Oke, ke menu berikutnya foto profile. Nah, teman-teman ini kemarin banyak yang bingung ya, foto profile asal upload ya. Memang waktu awal masuk SIMA bolehlah dengan asal upload, tapi tidak akan diverifikasi. Diverifikasinya kapan? Pada saat sudah sesuai ketentuan. Ini kalau di HP tayangannya seperti ini ya. Jadi
kadang nggak kebaca, dikira upload ya upload saja, ternyata di bawah ada ketentuannya ini ya. Foto berwarna, ukuran lebar maksimal 600 piksel ya, lebih dikit atau kurang dikit tidak apa-apa lah ya, asal tidak dari tidak jauh dari 600 piksel. Dengan rasio 3:4, berarti lebarnya 3, tingginya 4. Format JPG, jangan yang lain. Kalau PNG itu jelas nggak bisa masuk. Nah, kemarin ada Pak, kok sini foto saya nggak bisa upload, ternyata formatnya PNG ya, jelas nggak bisa. Berlatar belakang warna merah. Warna merah ini tanpa corak ya. Kemarin ada yang menggunakan background merah tapi merah belakangnya itu ada apa ini? Ada corak-coraknya, itu saya tolak. Gunakan foto dengan kualitas foto studio, ini sering jadi masalah ya. PD pada foto sendiri ya pakai HP, atasnya sesuai ketentuan, tapi jarang kalau pakai foto HP jarang yang ini memenuhi syarat. Foto studio mesti kinclong kayak gini ya. Besar file maksimal 300 kilobyte, jangan besar-besar. 1 MB itu bisa masuk sebenarnya ya, tapi nanti waktu teman-teman itu buka SIMA itu mesti berat, karena fotonya mesti di-download kayak gitu. Foto harus sangat jelas, proporsional, dan seterusnya. Ini silahkan dibaca ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting yaitu upload foto maksimal 5 kali. Jadi teman-teman misalkan upload sekali, kemudian diverifikasi. Diverifikasi itu bisa gagal, bisa valid ya, bisa valid dan tidak valid. Nah, kalau tidak valid berarti harus upload foto lagi. Kalau upload foto lagi sudah dihitung 2. Nanti diverifikasi lagi, tidak valid lagi 3, sampai maksimal 5 kali. Kalau sudah 5 kali berarti sudah kebangetan itu ya. Yang paling cepat ya jenengan ke foto studio, diupload, selesai, nggak usah upload. Oke, saya rasa untuk foto ini beres. Berikutnya verifikasi data. Verifikasi data ini sangat penting sekali. Mungkin kemarin waktu di PMB sudah ini ya, udah pada upload apa SKL, ada yang mungkin ya sudah ijazah sumberkan sama kakak. Kemudian kita butuh verifikasi data lagi untuk kita kirimkan ke PD Dikti supaya data itu semakin valid ya, mungkin kemarin sudah valid tapi kita filter lagi, barangkali ada kesalahan data. Yang diupload adalah file ijazah sama akte kelahiran. Ketentuannya gimana? Nah, ini biasanya kalau di HP ini di bawah ya. Yang upload yaitu ijazah terakhir. Kalau teman-teman ini SMA sederajat ya berarti ya ijazah SMA sederajat. Kalau ada yang kuliah di unsingnya S2 berarti ijazah S1. Format file PDF maksimal 1 MB, full color, sangat jelas dari dokumen asli. Dokumen asli ini bukan dari legalisir, bukan fotokopi. Jadi memang asli ijazahnya. Ya, bukan legalisir, bukan fotokopi. Foto tegak lurus, tidak berbayang, tidak miring. Ya, kadang fotonya cok sembarangan, miring kayak gitu ya. Itu nanti tidak diterima. Nah, bagaimana ini? Mohon maaf kalau ternyata teman-teman ada yang ijazahnya hilang gitu ya. Kalau ijazahnya hilang, pastikan dilampirkan surat keterangan kehilangan pengganti ya, surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah sebelumnya. Misalkan dari SMA ya minta surat keterangan kehilangan ijazah, pengganti ijazah, surat keterangan pengganti ijazah. Nah, surat keterangan pengganti ijazah nanti dilampirkan, kalau ada legalisirnya dilampirkan berarti 2 halaman. PDF-nya 2 halaman. Halaman pertama surat keterangan pengganti ijazah, kemudian halaman kedua kalau masih ada legalisirnya boleh. Tapi kalau hanya legalisir saja tidak kami terima. Kemudian akte kelahiran juga sama, harus tegak lurus, berwarna full color gitu ya. Itu kalau teman-teman ada yang pakai cam scanner, itu kadang cam scanner itu otomatis dibuat kayak hitam putih gitu ya. Itu nanti juga tidak kami terima. Pastikan disetting untuk full color dan sangat jelas. Nah, ini kalau teman-teman nggak upload ini, nanti waktu semester 2 itu nggak bisa lihat nilai ya. Nanti akan keblokir sistemnya. Berikutnya ajuan perubahan data. Ini kalau datanya sudah terlanjur ke input, sudah terlanjur kirim ke PD Dikti, ternyata masih aja ada yang kurang pas namanya itu. Nah, nanti bisa diajukan di sini. Ini nama sebelumnya, kemudian ini nama yang diusulkan, kemudian dokumen-dokumennya
dilampirkan. Dokumen-dokumennya apa? Lah di sini ada keterangannya. Nanti teman-teman silakan dibaca. Kemudian ada kontak dan email. Kontak dan email ini kita perlukan apabila nanti ada sesuatu yang ingin kita sampaikan ke teman-teman secara personal. Mungkin jenengan daftar apa, tapi kok nggak berlanjut. Nah, nanti akan kita hubungi ini mau dilanjut apa enggak gitu. Email saya rasa sudah paham. Nomor HP ini sudah nggak dipakai sebenarnya ya, tapi diisi aja nggak apa-apa lah. Ini dulu waktu zaman corona suruh ngisi nomor untuk kuota internet, tapi sekarang sudah nggak ada. Ya, ini diisi sama nggak apa-apa ini nomor-nomornya. Tidak kalah penting adalah ID Telegram ya. Ini teman-teman di ID Telegram pastikan diinput. Nah, ID Telegram ini nanti untuk notifikasi pertama apabila ada dosen yang upload materi. Nah, nanti kalau ada dosen upload materi perkuliahan, nanti akan ada notifikasi ke teman-teman semua. Untuk mengecek ID Telegram, teman-teman masuk aja ini @layanan Unsikbud, nanti di situ ada menunya di bagian kanannya ada menu, itu dicek ID nanti muncul ID Telegram. ID Telegram itu angka semua. Kemarin ada yang ngisi username ya, jadi pakai nama itu. ID Telegram itu nama semua, angka semua, nggak ada hurufnya. Kemudian di sini ada tempat tinggal saat kuliah. Ini kan akan terupdate setiap semester. Setiap semester harus ngisi ini. Mungkin ada perubahan suruh ngisi lagi. Nah, ada perubahan suruh ngisi lagi. Misalkan di pondok pesantren isikan nama pondok pesantrennya apa. Kalau di kos isikan di kos mana, kosnya siapa kayak gitu. Dan seterusnya. Nanti setelah selesai simpan kontak. Yang bagian sini ada butuh email unsik apa enggak. Email yang berakhiran unsik, misalkan saya Mahmudi gitu ya, mahmudi@mhs.unsik.ac.id. Ini biasanya beberapa kegiatan memerlukan email dari unsik, misalkan jenengan daftar perlombaan di mana kayak gitu ya, tapi mengatasnamakan unsik, suruh input email. Ada beberapa yang memang butuh email dari perguruan tinggi yang berdomain unsik, jadi tidak Gmail, tidak Yahoo gitu, bukan, tapi butuh yang belakangnya itu unsik AC.id, tapi nggak semua. Nah, ini jika dibutuhkan saja, nggak harus diajukan, ini kalau butuh saja. Oke, di bawahnya ada beberapa keterangan, silakan teman-teman dipahami dan dibaca ya. Kemudian di bawahnya lagi ada status pembayaran. Nah, di sini nanti akan muncul riwayat pembayaran teman-teman semua saat perkuliahan dari semester 1 sampai semester akhir. Ini saya jelaskan per kolomnya. Lah, ini melalui itu mau dibayar di mana? Pembayarannya mau melalui apa? Nah, di sini ada keterangan Bank Jateng, ada Finpay, nanti ada Shopee. Ini Shopee sementara agak bermasalah ya, mungkin nanti bulan depan bisa kita tindak lanjuti, bisa aktif kembali. Atau Bank Jateng, ini keterangannya. Kalau di sini aktifnya di Bank Jateng ya di Shopee nggak keluar, di Finpay nggak keluar. Nah, bisa dialihkan di sini ya. Ada Shopee, Finpay di bagian bawahnya sini. Nah, kalau di sini UPT Bahasa ya jangan ke UPT Bahasa. Kalau nanti UPT Lab yang berarti bayarnya langsung ke UPT Lab. Nah, di atasnya ada keterangan. Lah, di atas ini apa ini? Kolom tabel atas. Tabel atas ini estimasi perkiraan pembayaran saat ini. Nah, tapi yang dibayarkan di bawah ini yang merah-merah ya. Di atas ini perkiraan, oh ini bayar saya nanti sekiranya semester ini kira-kira sekian, tapi ini bukan yang dibayarkan, tapi nanti harus diaktifkan baru nanti muncul di bawahnya. Oke, kemudian di sebelah kolom bagian kanan ini ada tahun akademik ya. Tahun akademik itu menjelaskan semester. Nah, misalkan di sini ada 2024-1, ini berarti 2024 satunya itu adalah semester ganjil, gasal. Ini 2023-2 ini semester tahun 2023 semester genap. Ini 2023 semester genap. Belakangnya itu 121212 yaitu 1 tahun itu kan ada 2 semester ya, ganjil sama genap, ganjil sama genap. Nah, nanti kalau 2023 ini ada 2. 2023-1 sama 2023-2. Ini 2024-1, nanti semester genapnya 2024-2. Semester genap itu nanti di bulan Februari pembayarannya. Kalau semester gasal itu pembayarannya di bulan Agustus. Ini riwayatnya di sini semua, yang merah-merah berarti belum dibayar.
Oke, di bagian bawah sini ini apabila ada memang pas ada kesulitan pembayaran, sudah jatuh tempo tapi belum ada uang, silakan ajukan penangguhan pembayaran. Namanya pengajuan, tidak mesti di ACC ya, tergantung alasannya apa, kemudian memang ini urgent apa enggak, kayak gitu. Nah, nanti yang memverifikasi dari Pak Wakil Rektor 3. Ini petunjuk pembayaran di Shopee ya, bisa dilihat sendiri ya, urut-urutannya sangat gampang ya. Kemudian ada WiFi ID. Di Ojek teman-teman mahasiswa difasilitasi WiFi ID ya. WiFi ID itu akun yang diberikan untuk teman-teman mahasiswa, digunakan untuk mengakses internet. Nah, WiFi ID ini bisa digunakan di Unsik. Di Unsik itu ada beberapa titik ya, titik WiFi ID yang SSID-nya kalau kita cek di HP atau di komputer itu sinyalnya itu tulisannya Unsik WSB atau WiFi ID. Nah, teman-teman bisa menggunakan itu. Nah, ini tidak hanya berlaku di Unsik ya, jadi ke WiFi ID Corner Telkom bisa, nah, di mall-mall besar tuh biasanya juga ada, di Alfamart yang besar tuh juga ada. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan akun tersebut di titik-titik hotspot yang ada WiFi ID-nya. Nah, cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya, waktu teman-teman itu mengakses SSID WiFi ID, nanti kan suruh login. Nah, waktu disuruh login, jangan langsung menginput user sama password di halaman awal. Pilih komunitas dulu, komunitas kampus, baru diinputkan NIM. Ya, usernya itu NIM, kemudian @unsik. Usernya itu NIM, kemudian diikuti @unsik, kemudian passwordnya lah ini. Nanti akan muncul passwordnya di sini. Kalau teman-teman mengakses WiFi ID, loh kok passwordnya kok kosong gitu ya, nggak ada keterangannya, kosong. Silahkan konfirmasi ke layanan tanya jawab, mungkin belum tersetting. Nah, itu bisa digunakan di banyak titik untuk WiFi ID ini. Sekarang kita masuk ke KRS. Nah, di sini teman-teman akan melihat ya daftar mata kuliah yang diambil untuk semester ini. Nah, di sini ada ketentuan ya, ini KRS waktu semester 1 mata kuliahnya sudah ditentukan. Kecuali yang transfer. Kalau mahasiswa transfer silakan ngambil mata kuliah sendiri karena modelnya nggak paket ya. Tapi kalau yang bukan transfer itu mesti langsung sudah kita tentukan, kelasnya kita tentukan, jumlah mata kuliahnya kita tentukan, nggak bisa milih. Tapi nanti waktu semester 2 dan seterusnya teman-teman mahasiswa harus milih KRS sendiri, yaitu di bawah sini daftar mata kuliahnya, kelasnya ada, kemudian semester berapa, nanti ambil yang baru kayak gitu. Nah, tadi ada yang tanya, ini yang saya ikut kelas berapa, misalkan di PAI, ini kebetulan fisika ya, fisika cuma satu kelas, di PAI itu ada 7 kelas atau 8 kelas ya. Nah, saya ikut yang mana lah? Di sini ada ini keterangannya. Kelas 1, kelas 2, kelas 1 ini ya. Nah, jadi ikut ini berarti ini saya ikut kelas 1. Ini daftar KRS-nya. Ini mata kuliah yang akan ditempuh selama 1 semester ke depan. Nah, ini dilihat ya. Setelah melihat daftar mata kuliah yang akan ditempuh di semester ini, nah, kita ke jadwal ya. Misalkan filsafat pendidikan Islam, ini jadwalnya hari apa, jam berapa, dosennya siapa dosennya nih ya, 447 ini kodenya. Kalau ini saya tampilkan nama dosen tuh kepanjangan, jadi saya tampilkan kodenya saja. Bisa dicek di jadwal kuliah. Waktu teman-teman lihat jadwal kuliah jangan kaget ya, di sini jadwalnya bukan jadwal prodi tapi jadwal fakultas, jadi satu fakultas saya tampilkan semua. Nah, dicari saja, ini prodinya pendidikan fisika semester 1. Nah, ini jadwalnya. Yang tadi filsafat pendidikan Islam, ini dosennya Pak Alvan Nurgain MPD. Itu jatuh pada hari Jumat mulai jam 7 misalkan seperti itu. Kalau fisika dasar Kamis jam 8.40 sampai jam 11.10. Ini setiap minggu pertemuannya sekali.
Misalkan pendidikan fisika dasar 1 ya ini setiap Kamis ya, kuliahnya setiap Kamis dari jam sekian jam sekian, minggu berikutnya Kamis lagi jam sekian sampai jam sekian. Kemudian apakah pertemuannya online apa offline? Nah ini default standar ketentuan dari universitas offline semua, tapi mungkin ada beberapa dosen atau fakultas untuk kondisi tertentu diperbolehkan untuk online. Itu koordinasinya nanti sama dosen masing-masing, dipersilahkan. Di filter saja di sini prodi masing-masing, kemudian kelasnya, semesternya. Nanti akan muncul jadwal, hari, jam, mata kuliah sama dosennya. Berikutnya matrikulasi. Ini teman-teman sudah menempuh semua ya. Nanti akan ada keterangan nilainya berapa, lulus tidak lulus, ada tugas, materi dan seterusnya. Ini sudah lewat ya. Barangkali ada yang belum paham, nanti dicek saja di sini. Setelah matrikulasi ini ada matrikulasi PBSB. Ini khusus mahasiswa yang dapat beasiswa PBSB. Ini ada penjelasannya tersendiri. Ini secara umum tidak dijelaskan. Kemudian ada e-learning. Nah, selama perkuliahan teman-teman nanti akan mengakses e-learning secara terus-menerus ya. Setiap dosennya memberikan materi, setiap ada penugasan, presensi itu lewat sistem e-learning semua. Nah, semua materi kuliah terekam di sistem e-learning. Ini ada 22441, ini berarti 2024 semester gasal. Mata kuliah filsafat pendidikan, dosennya ini. Kemudian ada keterangan jadwalnya. Nah, nanti ada diskusi kelas. Diskusi kelas itu dengan teman-teman saya bisa komen, bisa dilihat oleh teman-teman yang lain, bisa dilihat oleh dosennya. Kemudian ada RPS. RPS ini akan diupload oleh dosen, yaitu materi-materi apa saja yang akan dibahas selama pertemuan dalam satu semester. Kemudian di sebelah sini ada materi. Materi itu materi yang diberikan dosen setiap kali pertemuan. Nah, secara umum pertemuannya itu ada 16 kali. Ini tergantung dosennya mau ada digabung pertemuan atau tidak ya. Terus ada penugasan. Nah, misalnya saya contohkan ini ada strategi pembelajaran fisika. Ini sudah ada satu materi ya, oleh Bapak Dr. Ahmad Khairi. Materinya apa? Materinya SAP dan kontrak kuliah. Kemudian presensinya bagaimana? Nah, presensinya di sini ada waktu kehadiran ya. Waktu kehadiran bisa disetting dosen. Misalkan mulai dari hari ini jam sekian sampai jam sekian. Kalau lewat sudah nggak bisa presensi lagi teman-teman. Nah, ada model seperti itu. Ada model manual oleh dosen. Jadi ada dua model penilaian di e-learning di Unsik. Ada by system. Kalau by system itu jangan nanti ada materi masuk diskusi, itu sudah dianggap presensi. Bukan di data kehadiran sini, tapi lihat di sini, itu sudah dianggap presensi. Dengan catatan waktu kehadirannya di set bukan manual oleh dosen, tapi ada waktunya. Tapi kalau manual oleh dosen, ini presensi oleh dosen masing-masing dicentangi. Yang nyentangi dosen nanti bisa dipanggil. Ini masuk, centang kayak gitu. Nah ini misalnya materi ini waktu kehadiran antara jam sekian sampai jam sekian ya. Sebelum jam sekian juga nggak bisa, setelah jam sekian juga nggak bisa. Lah cara presensinya bagaimana? Masuk kolom diskusi, diklik saja diskusinya, ini sudah dianggap presensi. Kemudian untuk melihat hasil presensi bisa dilihat di data kehadiran kayak gini, masuk enggak. Jadi untuk presensi tidak ngeklik di data kehadiran ya, ini data kehadiran bukan proses kehadiran, tapi data kehadiran. Untuk dianggap presensi jangan nanti masuk klik diskusi. Nah, nanti juga dianggap presensi. Oke, e-learning selesai. Ada program MBKM. Program MBKM itu program yang diprogram oleh pemerintah ya. Ini namanya Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini setiap semester ada programnya, yaitu ada berbagai macam program ya. Ada bangkit, gerilya, magang dan seterusnya. Ini yang sudah berjalan di Unsik, sudah lama berjalan di Unsik. Ini KM, MSIB, kemudian ada PKM, kemudian ada wirausaha, ada PMM. Yang lain kayak bangkit, gerilya ini kayak belum pernah ini. Ya, benefitnya apa mengikuti program ini? Nah, ini nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya, karena untuk semester 1 belum
belum bisa mengikuti program ini. Biasanya nanti semester 3 ke atas yang boleh mengikuti program ini, dan ada sosialisasi tersendiri. Oke, ada halaman nilai. Halaman nilai ini bisa diakses teman-teman, tapi ini bisa dilihat nanti ya di semester 1 kalau udah selesai sudah ada nilainya. Kalau sekarang kan belum ada nilainya. Ada model 2 nilai. Ada KHS, ada transkrip. Misalkan transkrip lihat kayak gini ya. Ini transkrip. Bisa cetak PDF, bisa by web. Yang ini juga sama, lihat KHS nilai-nilainya, kemudian cetak PDF. Nah, kalau KHS itu nilai per semester. Misalnya, saya ingin melihat nilai saya yang semester 1. Saya ingin melihat nilai yang semester 2. Ingin melihat nilai yang semester 3, itu KHS ya. Nulisnya di sini pilih tahun, misalnya 2023 semester gasal, misalkan gini. Dilihat nilainya berapa saja. Kalau transkrip itu semua kumpulan nilai dari semester 1 sampai semester terakhir diambil yang terbaik. Berarti ada yang tidak terbaik, ada ya. Misalkan semester 1 ada mata kuliah yang nggak lulus, nilainya E, nilainya D, itu berarti kan nggak lulus. Tapi kalau di KHS tetap muncul. Nanti misalkan di semester 3 diulang dan nilainya sudah bagus, di KHS tetap muncul D. Kalau semester 1 dicek di semester 1, oh dulu pernah nilai D. Di semester ketiga di mata kuliah yang sama mendapat nilai A. Berarti ada 2 nilai berbeda di mata kuliah, satu mata kuliah tersebut. Waktu semester 1 dapat D, waktu semester 3 dapat A. Nah, ini kalau di transkrip dicetak nanti yang diambil yang A. Nah, ada kejadian kedouble ya, A-nya muncul, D-nya muncul. Nanti konfirmasi saja ke fakultas biar disesuaikan, yang diambil D-nya saja. Gitu, itu nilai. Ada sertifikasi. Ada 3 sertifikasi yang berjalan saat ini di Unsik, sertifikasi komputer, sertifikasi TOEFL, dan sertifikasi TAFID. Ini ada keterangan semua ya, sudah ya, seperti itu. Dari segi biaya, alur, dan seterusnya itu ada semua. Kalau ada masalah hubungi siapa, itu ada semua. Nah, garis besarnya sertifikasi komputer, TOEFL, TAFID itu digunakan nanti untuk endingnya untuk di wisuda. Tapi untuk yang S1 sertifikasi TAFID digunakan untuk keperluan mendaftar KPM. Lah Pak, saya kalau semester 2 atau semester 1 ikut sertifikasi komputer TOEFL TAFID boleh. Asalkan sudah siap dengan materi-materinya, silakan daftar saja, lebih cepat, lebih bagus. Apakah nanti sertifikatnya ada masa berlakunya? Saat ini selama masih di Unsik masih berlaku ya. Alurnya daftar, membayar di UPT penyelenggara masing-masing, kemudian ambil jadwal. Setelah ambil jadwal, ujian. Setelah ujian nilai keluar, kalau tidak lulus ya daftar lagi, bayar lagi, ujian lagi, lihat nilai, nggak lulus lagi, daftar lagi, bayar lagi ya, kayak gitu. Kalau sekalian daftar ujian lulus ya sudah selesai, nanti muncul sertifikatnya. Kemudian ada halaman prestasi. Teman-teman misalkan nanti selama perkuliahan, ini bukan prestasi ini ya, bukan prestasi waktu SMA, waktu sekolah dulu ya. Ini prestasi saat jadi mahasiswa di Unsik. Misalnya semester 1 ini kok ikut lomba ya, Unsik menyelenggarakan lomba apa gitu ya. Terus jenengan teman mahasiswa mewakili ya sebagai delegasi Unsik. Kemudian juara. Ditambahkan saja di sini nanti waktu menjelang semester 2. Menjelang semester 2 ditambahkan, nanti biasanya dapat beasiswa khusus ya. Nanti akan dijelaskan beasiswa oleh Pak Afwan, ada penjelasan tersendiri. Dengan misalkan ikut, ya nggak harus mewakili Unsik, misalkan ikut jadi pembicara di luar negeri misalkan ya, walaupun online gitu misalkan. Diinputkan saja nanti di sini nama kegiatan atau kejuaraan atau lombanya apa, tingkatnya apa gitu ya. Di semua, nggak harus yang mewakili Unsik, tapi nanti yang prestasi selama teman-teman menjadi mahasiswa di Unsik. Nanti setelah diinput nanti ada riwayatnya di sini. Oh, pernah ikut ini ya. Ini nanti akan digunakan sebagai SKPI. SKPI itu surat keterangan pendamping ijazah waktu lulus. Nanti ada keterangan seperti bahwa
mahasiswa ini lulus dengan nilai sekian, tapi dia punya kemampuan lain seperti menjadi pengisi seminar apa, pernah ikut kejuaraan apa dan seterusnya. Semua yang diinput di sini nanti akan diverifikasi oleh bagian kemahasiswaan, diterima atau tidak. Bisa juga ya mungkin berprestasi, ya kan, lomba Agustusan tingkat RT gitu, tapi ya di sini nggak diakui kalau tingkat RT ya. Nah, seperti itu. Oke, kemudian e-sertifikat. Unsik sudah menerapkan sertifikat secara online, dinamakan dengan e-sertifikat dan dapat diverifikasi secara online. Dan ada beberapa sertifikat dari Unsik seperti sertifikat KPM, sertifikat TOEFL komputer. Mungkin yang kemarin ikut matrikulasi lulus nanti akan keluar sertifikatnya, ya munculnya di e-sertifikat sini. Kemudian kalau yang prodi berikutnya, yang prodi FITK Tarbiyah, nanti ada pendaftaran SPL, PPL juga lewat sistem. Untuk yang lain, prodi yang lain belum masuk. Ini karena ini kegiatan fakultasnya. Untuk yang kegiatan tingkat universitas lain yaitu KPM. KPM itu secara umum dikenal dengan nama KKN ya, kuliah kerja nyata. Kalau di Unsik namanya KPM ya. Kuliah Pengabdian Masyarakat. Nah, ini udah ada penjelasannya. Ini digunakan untuk yang tingkat S1 saja. D3, S2 nggak ikut. NOS nggak ikut ya, hanya untuk jenjang S1. Syaratnya harus sudah menempuh dan lulus perkuliahan sejumlah 120 SKS. SKS itu apa sih? SKS itu jumlah jam pelajaran. Ya, jumlah jam pelajaran. Misalkan mata kuliah filsafat 2 SKS, berarti dia 2 jam pelajaran. Jamnya itu tidak jam 60 menit enggak ya. 1 SKS itu 50 menit. Kalau SKS-nya semakin banyak berarti materinya semakin banyak, gitu aja gampangnya ya. Misalnya ada mata kuliah algoritma dan pemrograman 3 SKS, oh berarti ini materinya lebih banyak. Kalau SKS-nya sedikit berarti materinya sedikit. Dari keterangannya, caranya mendaftar ya, nanti ada penjelasan, ada sosialisasi tersendiri sebelum pembukaan pendaftaran KPM. Ini pada umumnya ditempuh setelah semester 6 atau menjelang semester 7. Nah, ini agak jauh, masih lumayan. Tugas akhir, ini waktu mau skripsi, tugas akhir atau KTI kalau di D3 kesehatan, atau tesis kalau di S2. Nanti kalau mau daftar ngisi ini nanti diverifikasi oleh tim, diterima atau tidak. Kemudian ajuan surat online, beberapa surat keterangan yang dibutuhkan mahasiswa sudah kita sediakan inputannya, formatnya sudah kita sediakan, tinggal diajukan saja. Misalkan surat keterangan kuliah, ini surat keterangan kuliah secara umum, misalkan mau daftar apa, ternyata butuh surat keterangan kuliah, misalkan ke Perpusda gitu ya, Perpusda butuh mengatasnamakan mahasiswa, berarti butuh surat keterangan aktif kuliah. Misalkan bapak ibunya ada yang PNS, nah nanti pakai ini. Nah, biasanya digunakan untuk pengajuan misalnya BPJS, digunakan untuk dokumen tunjangan gitu, lewatnya sini. Surat cuti, surat izin observasi, PPL dan seterusnya. Nanti dilihat aja surat ajuan online-nya ini di halaman ini sudah apa saja yang ada di, soalnya untuk fakultas masing-masing berbeda. Mungkin fakultas A tidak ada surat izin PPL ya, misalnya kayak Fastikom itu nggak ada PPL. PPL itu adanya hanya di Tarbiyah. Di Fikes nggak ada PPL. Jadi masing-masing fakultas bisa berbeda ini jumlah ajuan surat online-nya. Kemudian yang berikutnya halaman pendaftaran wisuda. Ini kalau sudah semester 7 ke atas ya. Kalau S1 semester 7 ke atas, kalau D3 ya semester 5 ke atas. Untuk mendaftar wisuda lewat halaman wisuda, nanti akan ada penjelasan SKS-nya lulus sekian, IPK sekian, kemudian aturan-aturannya kayak apa. Nah, ini alur wisudanya ini bisa berubah-ubah ya. Mungkin saat ini seperti ini, mungkin nanti waktu jenengan menjelang waktu pendaftaran bisa berubah ini. Nah, tapi untuk acuan bisa dibaca, oh saya harus menyelesaikan ini gitu. Nanti di bawah sini ada keterangan apa aja yang belum beres ya.
Misalkan di wisuda butuh pembayaran lunas, butuh sertifikat A selesai. Nah, kayak gini nanti akan ada yang merah-merah kayak gini. SKS tempuh kurang, pernyataan wisuda belum diverifikasi, foto belum diverifikasi, KTM-nya tuh hasil belum memenuhi. Nah, ini kalau teman-teman saat ini membuka halaman ini ya masih merah semua karena memang belum memenuhi syarat semua ya. Nah, kalau mau mendaftar, merah-merahnya udah harus hilang semua. Nah, ini bisa menjadi monitor acuan. Oh, kalau saya mau wisuda harus menyelesaikan banyak hal kayak gini. Nah, jadi kalau upload foto, klik daftar wisuda, selesai. KTM digital, Unsik sudah tidak menerbitkan KTM fisik lagi. Kita sudah menggunakan KTM digital berupa scan QR code, karena kalau KTM-nya fisik itu ada beberapa kelemahan ya, misalkan gampang hilang dan banyak sekali dulu nggak diambil, numpuk itu nggak diambil KTM-nya. Kemudian status mahasiswa bisa berubah-ubah, dia memiliki KTM saat ini misalkan fisik ya, ternyata semester 2 keluar gitu, tapi masih dipakai aja itu untuk keperluan misalkan. Nah, itu kan nggak bisa. Tapi kalau pakai digital ini selalu terverifikasi, statusnya selalu berubah-ubah di setiap semester. Dalam alur akademik, teman-teman bisa baca ini. Mungkin ada perlu apa gitu ya, misalkan cara KRS dan registrasi lah. Di sini ada penjelasannya. Silahkan dibaca. Kalau KRS mengulang, KRS mengulang ini misalkan tadi waktu semester 1 ada yang nggak lulus, kemudian mau diulang di semester 3 gitu ya. Nah, alurnya kayak gimana lah, ini ada penjelasannya. Ini penjelasan secara umum, tapi nanti biasanya fakultas itu akan mengeluarkan pengumuman lebih spesifik. Ya, karena alur KS mengulang di setiap fakultas bisa berbeda. Tapi secara umum seperti ini, kemudian fakultas biasanya mengeluarkan lagi, akan didetailkan lagi. Dan alur pindah prodi, teman-teman saat ini misalkan ada di prodi fisika ya, misalnya di fisika, nanti semester 2 boleh mengajukan pindah prodi. Misalkan saya fisika kok pusing gitu ya, ternyata nggak sesuai, nggak cocok dengan minat, boleh mengajukan pindah prodi nanti semester 2 dengan ketentuan ini, status mahasiswa aktif dan seterusnya. Ini silahkan dibaca. Nah, ini yang sangat penting waktu jenengan mengajukan pindah dan sudah di ACC pindah, itu berarti jenengan statusnya adalah mahasiswa pindahan atau transfer. Kalau pindahan transfer itu sudah nggak bisa cum laude, nggak bisa dinyatakan terbaik gitu ya. Kemudian beasiswa yang selain tahfidz 30 juz akan dicabut. Ini ada alur pengajuan cuti. Ini status apabila non aktif harus gimana. Terus ini alur jika ingin mengajukan penangguhan pembayaran dan seterusnya. Ini beberapa format surat yang bisa dicek, bisa di-download ya, bisa dilihat. Kemudian di bawahnya ada Ormawa. Ormawa ini organisasi mahasiswa ya. Di Unsik ada kurang lebih ada 48 Ormawa ya, teman-teman bisa mengikuti ini. Saya kan kemarin waktu ospek sudah dijelaskan ya, ada UKM, ada HMP dan seterusnya. Di sini ada dijelaskan struktur organisasinya dan seterusnya. Profilnya misalkan ini ya. Oh, ini nggak ada inputan ini. Nah, ini misalkan BEM Tarbiyah, ini ada profilnya, ada pengurusnya. Mungkin teman ada perlu dengan BEM ini ya, bisa dicari mbak ini, mas ini ya gitu. Berikutnya layanan tanya jawab. Nah, ini teman-teman bisa memanfaatkan layanan tanya jawab di SIMA. Ini layanan tanya jawab ini terhubung juga dengan Telegram ya, bisa menggunakan webnya ini, mode web sini, atau bisa menggunakan yang di Telegram. Kalau di Telegram itu lebih fleksibel ya. Walaupun datanya juga masuk ke sini. Nah, tapi untuk filenya tidak dibatasi dan bisa berbagai macam file bisa dimasukkan. Tapi kalau tidak punya Telegram bisa menggunakan web SIMA. Oke, silakan kalau mau bertanya-tanya disampaikan di sini. Oke, selain menggunakan web, teman-teman bisa menggunakan Telegram ya. Diklik saja di sini. Nanti akan masuk ke layanan Unsikbud. Dengan catatan ya ID Telegramnya sudah terdaftar di web SIMA di bagian menu kontak tadi ya. ID Telegramnya dimasukkan di halaman kontak.
Ini ada ubah password. Bagi teman-teman yang ingin mengganti password standar atau defaultnya silakan ya. Kemudian ada ini aplikasi Android. Ini cuma ada beberapa memang error ya, ini belum stabil statusnya, jadi masih tahap pengembangan. Nah, berikutnya bagaimana kalau teman-teman mahasiswa yang mau login di Websima lupa password ya. Sebenarnya di sini udah ada petunjuknya ya, cuma kadang nggak diperhatikan karena ketutup. Nah, langkahnya gimana? Nah, di halaman awal ini ada link lupa password ya, diikuti aja petunjuk di sini. Nah, diklik, nah, maka akan ada keterangan sini. Jika lupa password, silakan mengajukan reset password dengan mengisi form di bawah. Jadi teman-teman bisa mengajukan reset password melalui email. Pastikan emailnya sudah terdata di Websima. Kalau nggak terdaftar di Websima ya nggak bisa, kita nggak mengenali. Masukkan NIM, masukkan email. Nah, nanti akan ada petunjuk berikutnya. Akan ada email ke email teman-teman. Akan ada link dan petunjuk apa yang harus dilakukan ya. Akan kita email. Yang pertama. Kedua, menggunakan boot unsik. Di boot unsik di bagian sebelah nulis chat itu ada menunya. Dilihat aja itu menunya, ada reset password review ID. Nah, dilihat saja di situ ada. Kalau yang email nggak bisa, ternyata Telegramnya juga belum didaftarkan, misalnya belum kedaftar di Websima tadi. Emailnya lupa password, emailnya kelalen password, Telegramnya juga belum terdaftar. Langkah terakhir, jenengan harus ke fakultas, ke admin TU, minta tolong reset password dengan membawa pengenal nggak harus KTM ya, bisa KTP, bisa SIM, untuk mengidentifikasi bahwa memang benar-benar ini mahasiswa yang bersangkutan yang ingin mereset password, bukan temannya yang iseng minta reset password, seperti itu ya. Saya ulangi, ada 3 cara untuk reset password jika lupa. Pertama, melalui email dengan syarat emailnya harus sudah didaftarkan di Websima di halaman kontak. Yang kedua, menggunakan Telegram layanan unsik boot ya, dengan catatan ID Telegramnya yang berupa angka agak panjang itu sudah terdaftar di halaman kontak di Websima. Kalau kedua cara di atas tidak bisa, berarti 2 di atas secara online ya. Ternyata emailnya belum didaftarin, Telegramnya, ID Telegram juga belum didaftarin. Mau nggak mau jenengan harus ke fakultas, minta reset password ke admin TU fakultas masing-masing dengan membawa pengenal. Demikian sekilas penjelasan tentang penggunaan aplikasi Websima. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.